Jadi di sekolah kita ini alhamdulillah ada guru yang sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Bandung Barat. Nah, dan pada sesi kali ini yang menjadi pendidik calon guru penggerak angkatan 7 ini adalah Bapak Agus Saifullah SPD dan Ibu Siti Latifah STP. Pada sesi sekarang ini merupakan salah satu
tugas ya Bapak Ibu. Jadi di guru penggerak ini setiap pendidik yang menjalani guru penggerak harus melakukan aksi nyata di modul 1.4. Maksudnya begini, aksi nyata ini beliau harus memaparkan atau harus sharing kepada guru-guru di sekolahnya tentang pemahaman dan pengalaman positif, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memperkenalkan dulu. Pertama itu adalah Ibu Siti Latifah sebagai calon guru penggerak, Ibu Erna Rahmawati SSD sebagai pengajar praktik, dan Bapak Sumarna sebagai fasilitator. Nah, untuk pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh Ibu Siti Latifah dan kemudian nanti akan dipaparkan oleh Pak Agus Saifullah tentang budaya positif di sekolah. Mangga dipersilakan Bu Ipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sekali lagi ya, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Guru hebat di sini di KPPN Lembang. Izinkan saya untuk berbagi tentang apa yang saya dilatih dan mencoba untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Tapi sebelum itu kita refresh dulu ya setelah coffee break. Saya minta izin untuk tiap Bapak Ibu guru untuk berdiri, boleh? Boleh. Terima kasih. Mangga Bapak Ibu berdiri. Mangga Bapak Ibu, maaf kopi breaknya diganggu ya, berdiri dulu sesuai. Biar atas segar, bawah segar, semua badan juga segar. Jadi kita bisa fokus untuk acara kegiatan diseminasi ini. Sudah? Kalau sudah, mohon kita berpasangan ya. Mangga laki-laki dengan perempuan. Salah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kan kalau pasangan hidup laki-laki perempuan Ibu Titik. Ini silakan dengan rekan sejawat. Silakan pilih pasangannya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oh, saya pernah Bu Ina ya, Bu Ina sendirian ya. Ada temannya Bu Ina? Ada. Aku boleh Bu Putri? Ya Pak Eko mau nemenin Bu Ida atau saya? Ya saya sama Pak Dimas. Oh, ada Bu Sinta. Bu Sinta. Oh, Bu Sinta. Mohon izin ya Miss Lily, Bu Putri, saya mau sedikit pakai bahasa Inggris, tapi tidak terlalu, bukannya rumit kok. Kita akan main sedikit tentang up, down, and boom. Nah, itu aja komisnya. Ya, silakan tepakkan tangan Anda satu saja, tangan kanan boleh. Tentukan siapa yang mau duluan menyimpannya di depan. Di depan tubuh kalian. Ini. Ya. Kemudian berhadapan. Kemudian silakan simpan tangan teman kalian di atasnya. Nah, simpan ya tangan satu lagi di atasnya lagi. Ya kalau misalkan orang sudah bilang dong-dongan ya. Tapi kita modifikasi sedikit ya. Ibu kalau misalkan Bapak Ibu kalau saya bilang up, tangan yang paling bawah pindah ke paling atas. Coba up. Up. Kalau saya bilang
bersama. Saya bukan berarti yang paling tahu atau juga saya yang paling mengerti, paham. Tapi ketika diberikan tugas ini memicu saya untuk bisa belajar lebih banyak lagi dan ingin membagi, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mengimplementasikan disiplin positif di sekolah pertanian kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh Bu? Ya, ini konsep utama modul budaya positif, cukup banyak ya, 7 hari, 7 diagram. Kemudian kita lanjut ke yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar budaya positif. Dari kemarin baik Pak Rahman, kemudian dilanjutkan oleh Pak Kusnadi, kemudian yang terakhir oleh Pak Undang ya. Saya menangkap satu kata yang diucapkan oleh ketiga tokoh tersebut tentang mindset, tentang sudut pandang, tentang cara kita berpikir, tentang pola pikir kita. Yang katanya kalau Pak Kusnadi sampai bilang, Pak Rahmat sampai bilang cara alatnya bisa modern seperti rice cooker, tapi mengukurnya masih tetap dengan menggunakan jari seperti itu. Nah ini sesuatu yang menjadi sesuatu yang menjadi tantangan di dunia pendidikan sekarang. Ketika ada yang perlu kita ubah, terutama mindset, yaitu sesuatu yang bisa jadi berat, bisa jadi sebuah beban, bisa jadi satu yang pernah saya dengar itu adalah kita keluar dari zona nyaman. Nah, Bapak dan Ibu siap nggak kita keluar dari zona nyaman Ibu mengajar selama ini? Siap? Benar. Kita akan lihat ya. Siap. Terima kasih. Lanjut. Nah, sama nih kita buat pasangan lagi. Sudah siap dengan pasangannya ya? Bu, boleh dengan Bu Ida, Bu Sinta berpasangan lagi. Kalau ini boleh sambil duduk ya. Boleh sama enggak Bapak Ibu berpasangan lagi? Boleh sambil duduk, boleh sambil duduk. Iya, sambil duduk. Tentukan siapa yang akan menjadi guru A dan guru B. Silakan tentukan. Kertasnya dari saya aja ya. Ya. Satu pasangan, satu kertas. Ini ada 3 pasangan. Oke, sudah ditentukan ya guru A dan guru B. Lalu guru A menuliskan dalam secari kertas sesuatu yang berharga lalu genggam. Tuliskan sesuatu yang berharga lalu genggam. Gimana? Jadi kertas itu. Sesuatu yang berharga lalu genggam. Apapun benda, apapun. Apapun boleh, mau barang, mau keluarga, mau uang, apapun yang penting berharga. Maka Pak Nizar sama beliau boleh berpasangan kembali. Baik, ya, dilipat-lipat lalu genggam. Bebas. Lalu yang guru B apa? Guru B melakukan segala daya upaya, ikhtiar usaha semaksimal mungkin agar guru A mau membuka kepalan tangannya. Ya. Guru B jadi kepo ya. Guru B ingin tahu apa saja keinginan yang berharga, sesuatu yang berharga dari guru A. Caranya silahkan, bebas. Ya. Mau pakai gombalan boleh. Ibu saya mau bertanya dulu, sudah ada pasangannya belum? Bapak sudah? Pak Dimas dengan siapa? Pak Eko, Pak Dimas sama Pak Eko.
Ya, oke. Silakan kita hitung sekitar 1 menit ya, Bapak Ibu. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Ayo dirayu. Ayo sisi dirayu. Pak Eko merayunya pakai lagu Pak Eko. Sebenarnya ini Kalau Titi mengancam itu boleh disilahkan bisa merayu, Alhamdulillah aku berhasil. Berhasil membuat Bu Ida tertawa. Soalnya dari tadi tidak tertawa, sekarang tertawa terbahak-bahak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah 1 menit dulu. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Oke, nah. Saya ini ada testimoni dari yang hasil dan yang awak ya untuk meminta temannya membuka kepala tangannya. Oke, siapa yang mau menceritakan apa? Boleh Bu, boleh yang punya tangannya, boleh yang membujuknya. Gitu. Tadi ada saya lihat yang dikasihkan begitu saja. Boleh Bu Erna? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya punya pasangan yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Karena berhubung dulu saya gurunya, jadi dia dengan pasrah memberikan tempat kepada saya. Siap. Gitu Bu, jadi hanya saya bilang kalau diberikan langsung diberikan Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini murid yang baik hati ya Bu. Ada satu lagi mungkin yang guru aja berat hati membuka kepala tangannya. Siapa yang mau memberikan pendapat opininya? Yang susah. Pak Eko mau cerita? Bu Ida ini susah Bu banget Ida? ini tadi. Oh Bu Ida susah. Ini. Apa tadi pengalamannya gitu ya? Ya kenapa? Mungkin alasan kenapa Bu Ida juga tidak mau membuka kepala tangannya berbagai cara dari kalau saya sih lebih cenderung mengejawantahkan instruksi yang diberikan oleh Pak. Iya. Itu jadi akhirnya saya orientasinya sama gitu, bahwa itu harus dipegang karena instruksinya begitu. Kalau instruksinya harus dibuka karena bla bla bla, pasti saya yang sama pasti. Jadi saya ini termasuk orang yang paham dengan instruksi dan Kalau Bu Ida berarti mengikuti aturan. Pokoknya dulu Ibu B harus mencoba sekuat tenaga dulu nih baru saya mau membuka kepala tangan. Instruksi yang diterima oleh Ibu begitu. Oke, terima kasih. Ada satu lagi? Yang tadi mungkin Bu Titik ya? Boleh? Silakan. Tadi ada yang sudah berusaha sekuat tenaga. Bagaimana perasaannya? Kalau misalnya tadi Titik dengan Bu Luri itu, kalau tadi ceritanya kalau Bu Erna itu dengan muridnya ya. Kalau Titik kenapa susah itu dengan senior soalnya. Makanya harus bisa saling menghargainya. Jadi sampai tidak berhasil Bu. Tidak boleh. Oke. Coba udah caranya apa aja Bu Titik? Itu dia sampai mau nyiram kopi Bu, cuma memang nggak mau. Dibujuk ya, diancam. Oke. Ya, terima kasih. Bu Sinta mau memberikan pendapatnya? Pertanyaan berikutnya. Nah, ini ya. Kalau kita ibaratkan sebuah guru A dan guru B adalah sebuah individu masing-masing yang memiliki nilai tersendiri, yang memiliki kebenaran tersendiri atau sudah memiliki prinsip tersendiri. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kenapa? Apa alasan Anda
membuka kepala tangan Anda. Tadi kalau kata Bu Erna, kata Bu Suci mah ya dibuka karena ini guru saya dulu, katanya kayak gitu. Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Kalau kata Bu Ida, ya saya mengikuti instruksi aja Bu. Atau ada yang lain alasannya? Boleh. Bu Yuri bagaimana? Kalau saya tadi kan disuruh menuliskan yang berharga, jadi saya menuliskan sesuatu yang berharga. Maka dari itu saya mencoba melindungi dan menjaga apa yang berharga buat saya. Kalau begitu, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? A. Yang memegang sesuatu yang berharga. Guru B, walaupun dengan membujuk, mengancam, memaksa secara verbal maupun fisik. Kalau yang A sudah punya keinginan, sudah punya prinsip sendiri, tadi seperti Bu Yuli, apapun yang dilakukan oleh guru B, dia tidak akan bisa membuat guru A membuka kepala tangannya. Bagaimana kalau ini terjadi pada murid kita? Ketika kita membuat sebuah aturan, membuat sebuah konsekuensi hukuman terhadap disiplin, aturan sekolah dan yang lain, dengan sekeras apapun kita memberikan sebuah hukuman, memberikan sebuah konsekuensi, tapi kenapa ya murid itu tetap saja melakukannya gitu? Seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah salah satu paradigma terdahulu mungkin ya tentang teori ilusi kontrol, bahwa dulu mungkin saya berpikir saya seorang guru, saya punya hak untuk mengontrol murid saya. Dulu saya berpikir bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mungkin itu yang tadi bujukan, rayuan ya. Kemudian saya berpikir juga ketika kita mengkritik atau membuat orang lain merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Kalau yang saya alami malah membuat orang merasa rendah diri. Ketika selalu dibuat, Anda bersalah, Anda bersalah, Anda bersalah. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak memaksa karena merasa mungkin paling tua, paling punya pengalaman lebih banyak, atau ada jabatan tersendiri. Oke, boleh lanjut Bu. Ini yang mencoba dilakukan oleh pemerintah melalui pembelajaran guru penggerak ini, mengubah paradigma tentang disiplin dari respon menuju sebuah kontrol. Ya, bisa dibaca ya. Mencoba mengubah orang lain agar pemandangan sama, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, merasa bahwa orang lain bisa mengontrol orang lain, merasa saya bisa mengontrol orang lain. Berbeda dengan teori kontrol dan pilihan. Dari teori ini, perubahan paradigma disiplin ini, saya minta untuk Bapak Ibu mungkin satu orang saja, ketika membaca dua perbedaan antara stimulus respon dengan kontrol pilihan, apa yang pertama kali terpikir oleh Bapak dan Ibu? Ada yang mau mengungkapkan? Satu orang saja boleh. Stimulusnya bacaan, responnya adalah berpikir. Silakan. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika membaca paradigma disiplin yang dicoba untuk diubah dari yang stimulus respon menjadi sebuah pilihan atau kontrol diri sendiri? Silakan.
Ada yang mau coba? Ini kalau suasana di kelas, kebayang lah kalau suasana di kelas. Kalau giliran ditanya, jawab semua gitu. Tapi giliran satu orang saja, hening. Ayo silakan Bapak Ibu. Paling yang pertama. Boleh. Terima kasih Bu Yuli. Kalau saya Bu membaca tulisan yang pertama di stimulus respon kan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ketika yang di bagian konfrontasinya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kalau saya dengan membaca dua kalimat tersebut langsung berpikir ya kita tidak bisa mengubah orang seperti yang kita inginkan. Betul Bu. Kita tidak bisa mengubah orang yang menjadi seperti yang kita inginkan. Caranya adalah mungkin berusaha mencari penengah kompromi. Betul. Ya. Karena memang pada dasarnya jangankan kita dengan siswa, yang ibaratnya murid dengan guru, adik kakak pun pasti punya pemikiran yang berbeda dan tidak bisa seorang kakak ingin adiknya sama seperti dia. Bahkan mungkin orang tua pun tidak bisa sebetulnya meminta anaknya betul-betul untuk menjadi seperti yang beliau inginkan. Jadi menurut saya yang pertama seperti itu. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Saya kunci ya kata dari Bu Erna tentang kalimat memaksa orang lain untuk berpandangan yang sama dengan kita. Mari kita refleksikan ketika kita membuat sebuah aturan yang dibuat oleh kita sendiri, tetapi harus dilaksanakan oleh siswa. Harus ya, kalau paksaan itu biasanya katanya harus gitu. Oke, kita lanjut dulu sambil terima kasih Bu Erna, tepuk tangan buat Bu Erna. Nah, tadi katanya memaksa. Berarti, tapi kan kita punya nilai kebenaran ya. Ada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh kita maupun oleh orang lain gitu. Lalu bagaimana? Pada akhirnya tetap pandangan itu, sudut pandang, paradigma itu perlu tetap sejalan agar aturan-aturan dapat dilaksanakan dengan efektif. Kalau pandangannya tetap sama, saya A, kamu B, saya yakin ibarat kalau di perahu itu nggak akan nyampe kemana-mana. Yang ada salah satu harus nyemplung, harus berkorban. Nah itu. Ya. Maka disinilah mulai dikenalkan dengan namanya budaya positif yang dimulai dengan disiplin positif. Saya izin mungkin kepada bapak-bapak satu orang, apa yang terpikirkan oleh bapak tentang disiplin positif? Terpikirkan ya, bukan berarti harus tahu. Silakan. Dari bapak dulu, dari ibu dah, boleh sekarang dari bapak. Ayo disiplin positif. Senyum-senyum. Kelompok bapak-bapak. Maka jangan ragu-ragu. Ini kan sharing. Silakan ungkapkan. Tidak ada salah atau benar saat ini. Kita hanya sedang menyamakan gelombang frekuensi. Jadi ingat suasana kelas ya Pak Ibu ya. Ada satu orang saja, silakan. Ayo siapa? Satu orang saja. Obi. Pak Owi sekarang lagi ditunjuk oleh teman-temannya. Boleh Pak Gilang. Ya, Bapak Gilang terima kasih untuk berinisiatif mengungkapkan pendapatnya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Iva.
Menurut saya disiplin positif itu penerapan disiplin tapi yang sifatnya tidak memberikan ancaman, kekangan atau tekanan gitu. Kan selama ini kan aturan-aturan disiplin itu kan sifatnya mengikat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, kalau ini harus ada sanksi. Mungkin kebalikan dari itu mungkin. Jadi disiplin positif itu penerapan disiplin yang tanpa ada unsur pengekangan, tekanan, ancaman dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Gilang. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul ya? Tapi sebagai pendidik, mengharapkannya itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Tadi kalau kata Kak Gilang berarti tidak ada paksaan. Berarti dalam dirinya sendiri yang ingin mengikuti kedisiplinan ini. Lanjut. Intinya, karena ini adalah dari diri sendiri yang mau mengikuti aturan, sehingga yang diharapkan itu adalah menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu. Kalau misalkan ketika yang paling sederhana saja, hari ini kita harusnya menggunakan seragam apa Bapak Ibu biasanya? Batik atau kebaya ya gitu. Tidak disiplin. Kalau dari aturan pemerintah ya gitu. Tapi apa yang membuat Bu Ratih mau memakai batik hari ini? Alhamdulillah batiknya udah kering, udah siap Bu, makanya dipakai batiknya. Ini sendiri bukan hanya karena aturan ya gitu. Tapi kalau Bu Ratih mau memilih tidak pakai batik bisa kan? Bisa aja. Bisa. Tapi nggak sama nanti sama yang lain. Bagaimana perasaannya kalau tidak sama? Terkucil kan. Oke, terkucil. Kita catat ya Ibu, kata tersebut terkucilkan. Ya, lanjut. Kucilkan ya, Alvin dia kucilkan. Ya pura-pura aku bilang batik. Nah, yang saya tanyakan kepada Ibu Ratih itu adalah motivasi Bu Ratih sebagai manusia. Secara garis besar, motivasi dasar manusia itu ada 3. Boleh dilanjut? Nah, tadi Bu Ratih bilang terkucilkan. Berarti yang akan muncul adalah menghindari ketidaknyamanan. Apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Saya mungkin dihukum, saya mungkin akan mendapatkan konsekuensi, saya mungkin ditertawakan, saya mungkin akan jadi pembicaraan banyak orang. Jadi daripada saya mengalami ketidaknyamanan itu, saya ikuti saja aturannya. Ini adalah motivasi dari luar, karena kita menilai ini dari pandangan orang lain, bukan nilai yang kita miliki. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Imbalan atau mungkin penghargaan berupa materialisme ya kalau di sini. Atau pujian juga termasuk Bapak Ibu. Saya mau rajin pakai seragam biar terlihat sebagai karyawan terdisiplin. Nanti ketika ada karyawan employee of the month, saya pengen di sana muncul ada di depan gitu. Lalu yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya berpenampilan seperti ini. Saya boleh kan kalau misalkan mau presentasi pakai kaos oblong, pakai celana jeans, boleh? Nah, kalau saya masih mau kepada orang lain, berarti saya masih dimotivasi eksternal. Tapi saya berpenampilan saat ini, saya ingin, tapi saya ingin menghargai diri saya sendiri.
Saya mandi bukan karena disuruh orang tua saya mandi karena saya ingin badan saya bersih. Saya ingin saya sehat. Itu nilai-nilai. Jadi motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang hadir karena kita menghargai prinsip-prinsip nilai yang kita miliki. Ya. Lalu bagaimana dong Bu? Masa tidak boleh ada pujian? Kita membahasnya bukan pujian. Mari kita beralih sedikit, bergeser sedikit, bukan pujian, tapi apresiasi, pengakuan. Pengakuan itu satu, hanya diberikan khusus pada satu orang secara pribadi. Kalaupun di kelas berarti semua mendapatkan pengakuan, lalu konsisten dilaksanakan dan fokus pada proses. Bagaimanakah sebenarnya apresiasi yang sebaiknya dilakukan kepada kita, dari kita kepada orang lain? Boleh Bu? Boleh? Ada yang mau membaca? Bu Tuti atau bukannya? Mau membaca? Yang pertama, pembuka dan kebajikan situasi. Oh iya. Ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu saat tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Kalau pada orang lain mungkin contohnya, Bu, terima kasih ya kemarin kamu sudah peduli padaku dengan mengingatkan bahwa hari ini saya seharusnya membawa tugas spesifik ya, khusus, dan dikatakan langsung kepada subjeknya. Itu adalah pengakuan. Mungkin ada yang punya contoh lain, pengalaman memberikan apresiasi terhadap muridnya? Ada yang pernah? Saya ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak bahwa ternyata hari ini kalian bisa datang tepat waktu karena memegang nilai disiplin. Itu kepada seluruh murid. Coba rasakan perbedaannya ketika setiap pagi Bapak Ibu melakukan itu di kelas. Apa yang sudah murid kita lakukan yang sudah baik dan kita apresiasi. Pernahkah kita masuk ke kelas yang dilihat adalah itu sampah berserakan? Pernahkah kita masuk ke kelas yang dipikirkan, wah ini anak-anak pada terlambat lagi? Apa yang pernah terjadi ketika kita masuk ke kelas? Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah bisa bertanggung jawab dengan hadir tepat waktu. Kita hargai teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Hanya itu, jadi tidak ada umum gitu, semua spesifik, apa perilakunya, apa nilainya. Ya, itu mungkin salah satu contohnya. Ini satu, silakan tentukan salah satu rekan dalam kelompok Anda yang ingin Anda apresiasi. Diingat-ingat, hari ini, kemarin, atau barusan. Lalu acungkan tangan Anda untuk memberikan apresiasi, itu kalau kelompoknya banyak. Silakan Ibu Bapak berdiri, beri lagi, berpasangan lagi. Ayo, silakan berpasangan lagi. Silakan berpasangan lagi. Pilih salah, kita lakukan satu kali saja mungkin ya. Silakan. Siapa? Ini bukan hanya berpasangan sebenarnya. Boleh dalam satu meja, silakan pilih salah satu. Ini, teman saya pernah melakukan ini. Punya nilai seperti ini, saya ingin mengucapkan terima kasih, saya ingin mengapresiasi beliau.
Terima kasih apanya? Undang dulu ibu-ibu. Saya ingin bertanya dulu sama Pak Agus. Pak Agus yang ucapan terima kasih atau yang diapresiasi? Yang diapresiasi. Oh, Pak Agus diapresiasi. Mari kita dengarkan apa apresiasi yang Pak Agus dapatkan. Mudah-mudahan tidak berubah. Saya dapat apresiasi dari Pak Dimas. Beliau senang sekali dengan aktivitas saya. Rasanya nilai apa yang dimiliki saya di mata Pak Dimas? Pak Agus terlihat berwibawa dan bijaksana. Ya, terima kasih. Tadi Pak Agus, bagaimana perasaan Pak Agus mendapatkan apresiasi tersebut? Saya merasa dihargai dan diakui. Merasa malu, iya. Masalahnya apresiasi cowok. Terima kasih. Pak Dimas sebagai yang apresiasi adalah bagaimana perasaan Pak Dimas setelah mengucapkan itu? Atau sebelum mengucapkan itu, ada perasaan bagaimana? Saya mengapresiasi Pak Agus karena ya Kasihan aja ya. ya Karena disuruh dipaksa. iya karena memang saya melihat Pak Agus itu ya baik secara ngobrol Maka juga. lihat di statusnya itu sepertinya saya banget sama keluarganya mengayomi. Perasaan kalau saya ada status saya belum pernah kelihatan gimana. Tapi kan aku nggak mengucapkan apresiasi tersebut. Apa yang ragu-ragu atau yakin sepenuhnya? Saya sangat yakin. Tepuk tangan Bapak Dimas. Ibu Bapak, bayangkan kalau ini terjadi pada murid kita perasaan-perasaan tersebut. Harga diri anak kita, self-esteem anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki percaya diri. Bukan hanya kesalahannya saja yang kita lihat, tapi segenap kebaikannya yang perlu kita tonjolkan malah. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjut. Saya mau mencoba untuk pemahaman kita tentang hukuman dan konsekuensi. Ibu Bapak boleh berkelompok ya, satu meja satu. Silakan tentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. 1 menit bisa ya Bu ya? 2 menit? Pak Gilang dan Pak Nizar boleh ikut bergabung di sini ya Pak? Ibu saya beri kasih waktu 1 menit saja ya untuk menentukan. Biar tahu aja. Pesan sponsornya adalah pendidik itu Terhadap sudut pandangnya masing-masing dulu Bu. Silakan. untuk proses gitu ya. Cok, ada Bu Ida mau orang banyak. Sudah. Oke, sudah semua?
Baik, Bapak Ibu, silakan kita baca yang pertama aja dulu. Saya tidak akan membacakan semua, tapi mari kita menjawab berbagai pilihan. Mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke. Secara garis besar Bapak Ibu berarti sudah memahami sebenarnya apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat. Ini hukuman. Hukuman bersifat menyakitkan. Salah satu murid Bu menulis 100 kalimat itu membuat tangan saya sakit. Ada yang kalau misalkan punya masalah saraf pada tangannya atau disebut hipoton itu akan mengalami yang namanya kejang otot. Itu menyakitkan. Terus membuat tidak nyaman, peserta didik menjadi takut dan bersifat memaksa. Lalu ini yang paling terjadi di kalangan generasi muda, termasuk saya ketika masih muda, menyembunyikan kesalahan. Ada yang tidak pakai sepatu tuh kalau lihat guru langsung lari, tidak berani mengakui kesalahannya, dan akhirnya hukuman itu membuat rendah diri. Tadi yang saya bilang, bisa jadi diketawakan oleh teman-temannya atau menjadi bahan pembicaraan. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita membentuk identitas, membentuk disiplin yang positif? Ya, satu lagi. Ini, Bapak Ibu, restitusi itu mungkin juga sebuah kata yang tidak familiar ya, tapi kita familiar dengan kata memperbaiki kesalahan mereka, kembali pada kelompoknya sehingga tidak dikucilkan, lalu membangun karakter yang lebih kuat, membangun motivasi agar anak mengikuti aturan itu, menjadikannya sebuah prinsip nilai, sehingga apapun yang terjadi ketika ada teman yang ngajakin mabal, dia nggak mau, tapi bukan karena takut sama sekolah, tapi karena saya memang pengen sekolah. Ya, lanjut. Lalu sebenarnya Pak, dan kolaborasi di sini berarti ada kesepakatan antara murid dan guru. Lanjut Pak. Ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah bertanggung jawab atas perilakunya, bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan ya Pak. Contohnya, satu lagi ciri restitusi adalah fokus pada solusinya. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita, bukan mengingat-ingat kesalahannya. Lanjut. Bagaimana ya agar bisa muncul restitusi? Kita memahami tentang 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini yang akan membuat nilai-nilai prinsip
pada diri kita untuk mau mengikuti, mau mendisiplinkan diri tanpa adanya paksaan dari luar, tapi muncul dari internal. Demikian untuk pemaparan sharing dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, sharingnya sangat bagus sekali. Jadi kita memang harus belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung untuk mengimplementasikan dan saling mendukung disiplin positif di sekolah pertanian kita. Betul ya Bu Iva, begitu ya? Untuk sesi tanya jawab kita satukan saja dengan Pak Agus Saifullah ya Bapak Ibu. Mangga selanjutnya kita akan melihat pemaparan Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Putri selaku moderator telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Agus Saifullah. Saya ikut pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 bersama Bu Iva. Kemudian ada fasilitator saya yaitu Ibu Lili Indarti. Kemudian pengajar praktik ada Ibu Rita Suhartati. Kebetulan dari kedua orang tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini. Next Bu Putri. Baik, ini ada ice breaking sebentar ya. Sekarang Bapak Ibu silakan berpasangan. Boleh sambil berdiri atau boleh sambil duduk aja ya. Nah, nanti setelah berpasangan saya contohkan terlebih dahulu. Boleh dengan siapa ya? Ibu Suci, boleh. Oh iya, jangan, bukan Nia aja deh. Oke, bukan Nia. Baik. Yang aman, sama Ibu. Ya, ini ibaratnya kita sweet ya, tapi kita bebas mengeluarkan angka 1 sampai 5. Misalkan 2. Ya, betul Bu. 2 kali 2 4. Berarti Ibu bukannya yang menang. Saya kalah berarti. Anda harus mengalah sama Ibu. Oke, Bu, siap. Terima kasih. Terus Seperti itu. 3 kali percobaan. Kalau misalkan Tuti nggak ngerti. oh iya jangan Bu, sweet tapi mengeluarkan angka. Misalkan Ibu Tuti mau mengeluarkan 4, bebas. Bukannya 3. Berarti 4 kali 3 12. Contoh sekali lagi. 4. Duluan Ibu. Iya, duluan Ibu. Berarti Ibu menang. Kayak gitu Bu. Jadi siapa cepat mengalihkan perkalian antara tangan bukannya dan tangan Ibu Tuti. Ya, terus disebutkan. Yang pertama kali menyebutkan berarti itu yang menang ya. Paham Ibu Bapak? Baik. Bagi yang sudah menang, nanti cari rekan di pinggirnya yang menang. Nanti tersisa 2 orang ya, dari sisi kiri dan sisi kanan. Baik, silakan boleh dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Silakan cari pasangannya. 3 kali. Yang menang silakan cari rekannya yang menang. Yang sudah menang silakan cari rekannya yang menang. Oke, Pak Obi silakan. Pak Obi juara. Bukannya oke. Oh, bukannya sama Bu Ida silakan. Pak Obi. Silakan Bu 3 kali. Ayo udah. Yang menang siapa? Menang. Yang menang lawan ini nih. Lawan Bu Yuli. Silakan. Iya, 2-2. Oke, sip. Bu Titik maju, Bu Titik. Siapa yang menang? Bukannya, oke. Bukannya silakan maju, bukannya. Bu Titik, silakan. Silakan, kita ambil contoh misalkan dari 2 ibu ini ya. 3 kali. Hitung. 1, 2, 3. 5. Oh, emang begitu.
bebas. Oh nggak ngerti, oke anulir. Oke. 1, 2, 3. 10. Bukannya. 1, 2. Bareng. 1, 2. 10. 1. Final. 1, 2. 8. Bukannya juaranya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oh, Pak Obi lawan bukannya. Oke. Pak Obi sebelah sini, Pak Obi. Silakan, 3 kali percobaan ya. 1, 2, 3. Pak Obi, 1, 2. 1. Terakhir final. 1, 2. Pak Obi juaranya berarti ya. Terima kasih Pak Obi, tepuk tangan buat Pak Obi. Oh iya betul. Iya betul. Ya betul Bu Tuti. Kalau misalkan kita mau 0, kita tinggal jawab 0 aja. Nggak adil. Karena dia tidak berpikir dari awal dia sudah. Oke. Mau diulang? Oke Pak Obi diulang. Oh nggak cukup ya. Baik, terima kasih. Iya betul Bu, melatih kecepatan, melatih fokus ya. Tapi 0 nggak boleh. Iya, untuk selanjutnya nanti 0 nggak boleh. Baik, cukup ya Bapak Ibu, nanti boleh diaplikasikan di kelas atau di Pak Obi katanya. Pak Obi. Mana hadiahnya? Ada apresiasi tadi. Ya, tadi Bu Iva belum menjelaskan Bu kalau ada penghargaan yang membuat kita menjadi apa Bu Iva? Bukan, penghargaan yang mematikan kreativitas. Jadi nggak boleh sebenarnya kita memberikan penghargaan. Nanti mungkin tadi Bu Iva belum sempat menjelaskan ya. Ya, door prize. Ya, jadi seperti itu ya. Mungkin nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Biasanya kalau misalkan Bapak Ibu wali kelas pada saat masuk tahun ajaran baru, biasanya kalian ibu bapak mohon maaf, ibu bapak biasanya membuat peraturan kelas. Nah, saya juga sama. Sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak, saya selaku wali kelas juga sama membuat peraturan kelas. Tetapi setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, ternyata yang lebih efisien dan efektif itu adalah keyakinan kelas. Next, Bu Put. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat berkendara roda 2? Itu kenapa ya kira-kira? Untuk apa? Keselamatan, betul. Kalau misalkan tidak menggunakan helm, kalau jatuh nanti bisa bocor, terbelah 2 misalkannya kepalanya. Kalau helm nggak ada helm. Kalau helm ya, Ya. ada kepala buatan. Iya betul Bu, gak ada kepala buatan. Ya betul. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan APD lengkap saat menjaga kebersihan produksi makanan? Kira-kira untuk apa? Higienis, kebersihan, keselamatan untuk konsumen ya. Nah itu juga sama, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya Bu? Itu nanti Bu di belakang. Enggak. Iya nggak tahu Bu. Oke, next Bu Putri. Nah, selanjutnya biasanya kan kalau peraturan kelas itu dari satu pihak saja ya, dari guru saja yang mempersiapkan. Nah, untuk keyakinan kelas biasanya ini ada diskusi dari semua warga kelas. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalkan ada anak A, B, C punya keyakinan masing-masing. Nanti kita aplikasikan, kemudian dikumpulkan di depan untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian berupa pernyataan positif. Selanjutnya bersedia menjawab kembali dari waktu ke waktu. Setelah satu semester berjalan misalkan, kita tinjau apakah efektif atau tidak. Selanjutnya dibuatnya sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya Bu. Nah, untuk pendalaman keyakinan, untuk pendalaman membuat keyakinan kelas bisa menggunakan tabel T.
ada tampak seperti dan tidak tampak, cuek aja, ya udah dibarin seminggu, 2 minggu, sebulan gak masuk, gak ada interaksi atau komunikasi apa-apa. Selanjutnya Bu. Nah, ini kebetulan saya kemarin sempat membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi dengan peraturan. Jadi saya membagikan sticky note. Itu video Bu, bisa di play. Yang pertama sama yang kedua aja. Itu saya sendiri. Jadi saya membagikan sticky note. Setelah membagikan, baru anak-anak menempelkan di papan tulis. Video yang kedua. Setelah menempelkan semua, baru kita sebagai wali kelas yang mengkoordinasi. Jadi kita memimpin tentang mana saja keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Jadi setelah ditempelkan semuanya, maka dihasilkanlah kesepakatan. Next Bu. Nah, keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh semua warga di kelas. Yang pertama, kami meyakini bahwa akan saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, kami meyakini bahwa akan disiplin terhadap waktu. Selanjutnya, akan saling menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, akan mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, pembelajaran harus berpihak pada peserta didik. Dan yang terakhir, akan taat beribadah. Ini dari beberapa peserta didik yang mengajukan tentang keyakinan kelas. Contohnya, kalau misalkan akan taat pada beribadah. Kalau misalkan pada saat pelajaran saya, biasanya untuk pembelajaran setelah jam 12 itu saya tanya terlebih dahulu. Misalkan masuk jam 1, apakah mereka sudah sholat duhur semua atau belum? Kalau misalkan belum, berarti anak tersebut harus melakukan sholat duhur terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Jadi diharapkan, atau misalkan Bapak Ibu sebagai wali kelas maupun guru mata pelajaran nanti bisa mencoba mengaplikasikannya di kelas dengan membuat keyakinan kelas masing-masing. Selanjutnya Bu Put. Nah, sekarang yang kedua ada 5 posisi kontrol. Next. Nah, di sini ada pertanyaan, kira-kira menurut Ibu, kalau misalkan hal ini terjadi, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Nah, hal tersebut tentu mengganggu ya. Jadi, beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mungkin mendampingi, mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Kira-kira kalau misalkan ada peserta didik yang melakukan hal seperti ini, kira-kira apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Dari Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu. Kira-kira kalau ada peserta didik yang pada saat pembelajaran daring melakukan hal seperti itu, kira-kira mau ngapain? Apakah langsung memarahinya? Misalkan ada seorang anak bernama Dimas. Dimas, kamu itu nggak masuk terus, kemana aja gitu kan, dimarahin. Kayak gitu. Kira-kira apakah bisa Bapak Ibu melakukan hal seperti itu? Bisa saja ya kan? Bisa. Ada yang langsung menelpon orang tuanya, Ibu, punten, ini anak-anak, ini Anto tidak hadir. Kemana saja? Apakah dari rumah tidak diingatkan atau seperti apa? Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat? Boleh satu orang? Oke, Pak Dimas. Silahkan Pak Dimas, terima kasih. Kalau misalnya ada yang seperti contoh kasus, ya contoh kasus seperti Anto pembelajaran jarak jauh dari
Mungkin yang pertama diingatkan terlebih dahulu untuk tidak melakukan demikian. Kalau memang dilakukan berulang kali, bisa dilakukan sebuah ancaman, misalnya atau teguran, misalnya berupa bapak akan kecilkan dari kamu atau nilai sikap kamu jelek dan segala macam. Jika tidak mempan juga, mungkin bisa diajukan ke wali kelas. Jika tidak mempan juga, langsung ke orang tua. Jadi ada beberapa tahapan, tidak langsung ditegur, tapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas telah menjawab. Mungkin di sini ada ibu atau bapak yang mempunyai pendapat lain, atau step saya mah bukan seperti itu. Saya mau gini dulu, saya mau melaksanakan terlebih dahulu ini dulu. Ada yang mau berpendapat selain dari tadi tahapan Pak Dimas? Kalau tadi tahapan Pak Dimas ada ancaman katanya. Kalau misalkan kamu nggak masuk, nilai kamu bapak kecilkan, kayak gitu ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Bu Yuli, boleh? Oke, Bu Yuli, silahkan Bu Yuli, terima kasih. Kalau saya bertanya dulu pada anaknya, latar belakang melakukan itu apa? Kenapa dia melakukan itu? Baru jika dia punya alasan, kita kasih pengertian yang lebih baik bagaimana. Oke, sudah cukup? Oke, baik, terima kasih Bu Yuli. Oke, Pak Gilang mau bertanya, mau memberikan pendapat. Silakan Pak Gilang. Ya, terima kasih. Kalau ini kan kasusnya anggota udah sering. Ya. Itu tidak satu kali. Kalau saya pertama yang saya lakukan itu atau langsung saya skors, tidak boleh ikut dulu pembelajaran daring. Karena mengamankan siswa lain dulu agar dia bisa fokus. Baru setelah itu saya akan melakukan tindakan langsung ke kantor seperti itu Pak. Ya, termasuk menanyakan latar belakangnya kenapa dia begitu, kemudian baru kita bikin komitmen. Kalau dia bisa menjelaskan dan itu masuk akal menurut saya, mungkin saya akan mempertimbangkan. Tapi jika alasannya kalau karena untuk main-main atau apa itu, baru kita bikin komitmen apakah punishment atau yang lain-lainnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Gilang. Oke, dari Pak Gilang tadi menyebutkan bahwa saya akan langsung memberikan skors untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Jadi tadi ada beberapa jawaban dari 3 orang. Tentu tadi beda-beda ya stepnya. Ada yang langsung memberikan skorsing, atau ada yang menanyakan terlebih dahulu latar belakang dari peserta didik tersebut. Next, Bu Put. Nah, dari Dr. William Glasser mengemukakan bahwa ada posisi 5 kontrol seorang guru. Itu pada saat di sekolah. Bisa dilanjut, Bu Put? Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ada sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Saya juga baru pertama kali mengetahui hal ini. Jadi pada saat mengikuti guru penggerak, banyak sekali ilmu yang baru yang bisa diaplikasikan di sekolah. Ada posisi yang pertama, posisi penghukum. Nah, untuk posisi penghukum biasanya seorang guru menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian ada kata-kata seperti patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, atau silahkan kamu bersihkan seluruh ruangan kelas. Nah, biasanya efeknya kalau misalkan posisi penghukum kepada peserta didik, biasanya ada berontak dari peserta didik, atau ada juga menjadi pendendam. Saya dimarahin sama si ibu itu, si bapak itu, saya jadi ada rasa dendam misalkan. Nah, kalau misalkan posisi sebagai penghukum biasanya bisa menimbulkan efek seperti itu terhadap peserta didik. Selanjutnya, Bu, pembuat rasa bersalah. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau pembuat rasa bersalah ini berceramah menunjukkan
rasa kekecewaan pada peserta didik. Misalkan kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, kan sudah diingatkan. Itu sebagai rasa pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kalau misalkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, itu efek kepada siswanya biasanya menyembunyikan atau berbohong. Murid merasa menjadi orang yang gagal karena telah mengecewakan orang sekitar. Justru kadangkala posisi kontrol ini bisa sangat membahayakan. Misalnya karena emosinya tidak terluapkan. Kalau misalkan emosinya ditahan, itu bisa melukai orang lain atau justru malah melukai diri sendiri karena tidak bisa meluapkan emosinya. Next, Buput. Nah, ini yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Biasanya dengan nada suara yang ramah, ngajak bercanda. Misalkan Dadi telat masuk sekolah. Dan telat. Kan kemarin sudah dikasih tahu kalau misalkan jam pelajaran itu masuk mulai jam 7. Kemana dulu? Main bola dulu misalkan. Itu kan sambil ada bercanda. Nah, biasanya kalau misalkan posisi kontrol sebagai teman itu menjadi ketergantungan terhadap peserta didik. Jadi hanya tergantung pada guru tersebut saja. Belum tentu apabila disuruh oleh guru yang lain, peserta didik tersebut bisa mengikuti arahannya. Kemudian yang positifnya dari peserta didik itu bisa rasanya agak senang, kemudian akrab dengan guru, tidak ada tekanan karena tidak dimarahi. Yang keempat, next, Buput. Nah, ini ada pemantau. Kalau pemantau biasanya seorang guru berbicara seperti apa yang telah kamu lakukan. Kira-kira kalau kamu melakukan hal tersebut, apa konsekuensinya? Jadi ditanyakan terlebih dahulu. Kalau misalkan telat, berarti konsekuensinya misalkan harus belajar di kelas pada saat jam istirahat. Nah, biasanya efeknya ini peserta didik bisa memahami konsekuensi. Jadi kalau misalkan, oh iya saya salah, berarti konsekuensinya seperti ini. Jadi lebih paham akan posisi sebagai manajer. Nah, untuk posisi manajer ini biasanya yang diharapkan oleh semua guru. Jadi capaian terakhir posisi kontrol adalah sebagai manajer. Jadi ini bisa menguatkan karakter peserta didik. Contoh, misalkan apa yang kita yakini. Misalkan tadi setelah membuat keyakinan kelas bahwa kita meyakini kita harus tepat waktu. Kemudian kalau misalkan kamu sudah tahu bahwa keyakinan kamu sudah dilanggar, kira-kira kamu mau memperbaikinya? Oh iya, misalkan saya mau memperbaikinya. Kemudian ada tindak lanjutnya. Kalau misalkan mau memperbaiki, kira-kira apa rencana kamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Misalkan dia merencanakan, oh iya Pak, saya mau bangun jam 4 subuh, jam 3 subuh misalkan. Itu mereka bisa merencanakan sendiri, tapi dengan bimbingan dari kita sebagai guru atau pendidik. Next, Bu. Nah, kira-kira kalau misalkan di depan ada sebuah kata-kata, ibu atau bapak kecewa sekali dengan kamu, ini kira-kira posisi kontrol apa yang sedang dilakukan oleh seorang guru? Bersalah itu yang bersalah. Oke, santai Bu, buat itu sudah terlihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah pembuat orang merasa bersalah. Kita lihat apakah betul? Ya, betul. Yang kedua, next. Apa konsekuensi atau sanksi apabila kamu terlambat? Kira-kira posisi kontrol apa? Pemantau? Ada yang lain selain pemantau? Manajer? Oke, kita lihat Buput. Sebagai pemantau ya, karena menanyakan konsekuensi tanpa merencanakan kira-kira apa ke depannya. Yang terakhir, sekarang kamu bersihkan semua toilet peserta didik. Penghukum. Kita lihat. Ya, betul, penghukum. Jadi sudah mulai paham ya Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol yang seharusnya
semua guru mengetahuinya. Next, Bu Put. Nah, ini ada sebuah video. Kira-kira tebak ini posisi kontrol apa? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak. Ya, posisi apa? Ya, pembuat rasa bersalah. Video selanjutnya, Bu Put. Itu videonya hampir sama, cuma beda isinya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang dipraktikkan oleh ibu guru di depan? Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Yap. Sayang, kamu pilih alasan. Oke, penghukum. Jadi intimidasi, oke. Jadi peserta didik mau memberikan alasan tapi tidak diberikan kesempatan ya. Ini berarti posisi kontrol sebagai posisi penghukum. Next, Bu Put. Dua sudah terjawab berarti ya. Dimas. 3 kali loh terlalu. Sering kan berarti? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Alah. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Nah, kira-kira posisi kontrol apa? Sebagai teman, karena dari gurunya ada rasa bercanda, kemudian akrab ya. Berarti ini posisi kontrol sebagai teman. Biar gak terlambat. Keempat, Naren lagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang Kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh ibu yang di depan? Manajer atau pemantau? apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia? Manajer? Pak Eko berarti sudah menerapkan hal manajer? Oke, ya, betul. Ini posisi sebagai manajer. Yang terakhir, Bu Put. Berarti sudah tertebak ya. Ini ya. Ya, pemantau. Kita lihat apa yang dilakukan oleh ibu yang di depan. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus Ada pertanyaan tentang konsekuensi. Berarti ini masuk ke posisi sebagai pemantau ya. Jadi nanti jam 9.30
mengerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke baik, terima kasih Bu Put. Boleh di next. Nah kira-kira ini ada 2 garis. Yang pertama ada di rumah, yang kedua ada di tempat kerja atau sekolah. Kira-kira Ibu, Bapak Guru biasanya menerapkan posisi kontrol sebagai apa? Misalkan kalau di rumah yang sudah mempunyai istri dan anak, kira-kira biasanya posisi kontrol apa yang dilakukan? Apakah sebagai penghukum? Istriku coba cuci piring selamanya misalkan. Oke. Oh, bukannya mau berpendapat boleh? Ibu kalau di rumah sebagai apa posisinya Bu? Manajer lah. Sebagai manajer. Ada suami sebagai naon bukan ya? Hukum. Bukannya biasanya kalau di rumah sebagai manajer. Oke. Yang lain? Suaminya menjadi asisten. Oke. Kalau bapak-bapak di rumah atau di sekolah biasanya sebagai apa? Pemantau. Oke. Mantau siswa. Ada yang mau berpendapat? Pak Yasir? Pembuat rasa bersalah. Pak Yasir membuat rasa bersalah. Kita bikin isi-isi bersalah. Oke, Pak Yasir katanya pembuat rasa bersalah. Ada lagi yang mau berpendapat? Pak Nijar mau berpendapat di rumah sebagai apa posisinya? Di rumah? Semuanya? Oke, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Baik Bapak Ibu. Yang di sekolah boleh berpendapat? Ibu, dari Ibu misalkan, Ibu siapa? Oke, Bu Yuli? Oh enggak. Bu Erna? Bu Yuli? Bu Erna, silakan Bu Erna, boleh. Ya kalau berusaha mah selalu Astagfirullah, udah gak ada kelasnya. Ya kalau sebetulnya saya pribadi selalu berusaha menjadi teman. Ya, sebagai teman berarti ya. Teman yang tegas. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna. Jadi memang kita next aja dulu, di next. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing peserta didik untuk dapat mengatur dirinya. Jadi peserta didik tersebut harus menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Bisa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilakunya. Gitu, aku sebagai manajer, suami kan kendalikan. Ya, baik. Oke Bu, siap. Next Bu Put. Tetapi biasanya kadang posisi kontrol sebagai pemantau dan teman itu sangat diperlukan ya. Kalau misalkan peserta didik tersebut masih belum mampu atau belum bisa diajak berdiskusi sebagai posisi manajer. Jadi kadang bisa menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Next Bu Put. Bu Put. Bu Put. Ya. Nah, restitusi. Saya baru pertama kali mendengar. Yang pertama, itu beda lagi Bu. Itu beda lagi. Itu hal yang negatif. Kalau ini restitusi. Barusan harus gimana itu? Harus menghukum, restitusi atau apa kayak Buat rasa bersalah. Bu Putri, yang mana Bu? Kita bisa menjadi sebagai manajer. Iya, kenapa Bu Putri mengobrol misalkan? Mungkin ada yang. Nah ini next Bu Put. Ada 3 langkah untuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kemudian untuk yang pertama, biasanya ini kita mengubah identitas anak yang biasanya atau karena perilakunya yang gagal, kita mencoba untuk menstabilkan. Contohnya, Bu Put. Next.
Kemudian Bapak atau Ibu tidak peduli dengan siapa yang salah, tapi kita di sini akan mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini biasanya semua perilaku memiliki alasan yang tadi disampaikan oleh Bu Yuli. Jadi Bu Yuli menanyakan terlebih dahulu, kira-kira peserta didik melakukan hal tersebut kenapa? Apakah latar belakangnya tadi nyambung dengan kebutuhan dasar? Misalkan Anto bermain-main pada saat Zoom meeting, itu mungkin Anto mencari perhatian dari orang lain karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar rasa diterima dan kasih sayang. Yang ketiga adalah, nah ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Next, buput yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal yang tadi Bu Iva sudah jelaskan. Next, contohnya biasanya, nah kalau sudah langkah 1 dan 2 sudah dilaksanakan, baru kita dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya untuk validasi, untuk yang poin ketiga. Next. Nah, apa kita percaya sebagai kelas atau apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kalau dari kelas saya tadi banyak, ada 6 poin tentang keyakinan kelas. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita disepakati. Nah, ini ada contoh video tentang penerapan segitiga restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pernah melaksanakan. Nah, secara tidak langsung berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya Bu Eka. Kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ada alasan tertentu ya berarti. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung tidak dipukul. Ya, jadi masih bisa mempertahankan emosinya. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, ini menanyakan keyakinan. Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Nah, apakah Bapak Ibu pernah melaksanakan segitiga restitusi secara tidak disadari? Misalkan ada anak bermasalah, kita tanya terlebih dahulu, kemudian ditanyakan alasannya seperti apa, kemudian sampai kita mencari solusi bersama, bukan solusi jangka pendek, tapi solusi jangka panjang secara berkelanjutan. Jadi secara tidak langsung, kalau misalkan Bapak Ibu telah melaksanakan hal seperti itu, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi.
Ajeng, Hadir Pak. kemana biasanya? Pak. Silahkan duduk dulu. Baik. Ajeng tahu hari ini akan melaksanakan praktikum. Kalau misalkan mau praktikum, aturannya tiap kementerian seperti apa? Harus menggunakan baju seperti apa? Tahu? Jadi harus pakai baju apa seharusnya? Harus pakai baju praktek. Harus pakai baju praktek. Baik. Selanjutnya, kenapa Ajeng sekarang tidak menggunakan atau tidak membawa baju praktek? Alasannya apa? Lupa. Lupa, oke. Dari rumah tidak ada yang mengingatkan atau bagaimana? Tidak. Tidak ada? Baik. Selanjutnya, untuk kedepannya kira-kira Ajeng harus seperti apa? Terus harus mempersiapkan sebelum praktek. Oke, harus mempersiapkan 1 hari sebelum praktek. Itu solusinya ya. Kalau misalkan Ajeng lupa, selain itu bisa memberitahu orang tua atau mengingatkan orang tua, mah ingetin Ajeng gitu, oke? Ya. Oke. Untuk solusi saat ini, kira-kira apa yang Ajeng harus lakukan? Jam Jaslek punya sekolah. Minim Jaslek punya Sekolah. sekolah ini karena di lab ada beberapa Jaslek yang tidak digunakan. Jadi sekarang untuk hari ini nggak apa-apa. Ajeng silakan menggunakan Jaslek punya sekolah. Tapi untuk kedepannya Ajeng harus membawa baju praktek. Baik, oke? Ya. Oke. Baik. Untuk solusi saat ini, kira-kira apa yang Ajeng harus lakukan? Jam Jaslek punya sekolah. Minim Jaslek punya Sekolah. sekolah ini karena di lab ada beberapa Jaslek yang tidak digunakan. Jadi sekarang untuk hari ini nggak apa-apa. Ajeng silakan menggunakan Jaslek punya sekolah. Tapi untuk kedepannya Ajeng harus membawa baju praktek. Baik, silakan sekarang menuju tenda kita untuk meminjam Jaslek punya sekolah. Silakan. Next, Buput. Baik, ini mungkin slide terakhir. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer atau sebagai seorang among, menuntun peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Next. Ini terakhir dari saya. Bagi dunia, kamu hanya seorang guru, tapi bagi siswamu, kamu adalah pahlawan. Terima kasih buat guru-guru saya yang terdahulu, bukannya Bu Tuti, Bu Sinta, dan lain-lainnya. Semoga kita sebagai guru tidak pernah cepat puas untuk belajar, akan haus tentang ilmu-ilmu yang baru. Dari saya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus Saifullah ya. Mudah-mudahan kita bisa saling introspeksi diri dan bisa belajar jadi manajer ya Pak. Amin. Menjadi guru yang selalu menjadi pahlawan bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti Nurhayati, guru kelas dari SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lembang, di mana anak didik saya atas nama Agus Saifullah yang dulu itu dia mengampu kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan hortikultura, dan alhamdulillah hari ini saya menyaksikan beliau memaparkan materi diantaranya sebagai guru penggerak untuk jurusan kompetensi lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Dan saya merasa bangga sebagai gurunya bahwa hari ini saya menyaksikan anak didik saya begitu hebat menyajikan materi penyampaian bahasa tubuh, kemudian bagaimana dia
menyajikan kepada kami sebagai gurunya, sebagai temannya dengan tidak canggung. Kemudian dia juga memperlakukan siswa dengan baik tentu saja untuk siswanya juga, sehingga cara penyampaian materinya itu sedikit tapi tidak menjenuhkan, tapi tidak membuat boring, sehingga kami semua di sini heboh, dan itu sangat bagus sekali, sangat menarik. Di mana materi yang disampaikan adalah budaya positif, yang tentu saja budaya positif ini adalah pembentukan karakter yang memang menjadi tujuan kami. Pembentukan siswa adalah yang pertama adalah pembentukan karakter dulu, sehingga budaya positif ini dari mulai bagaimana menerapkan kami gurunya, mendidik, memberi hukuman, memberikan restitusi, kemudian memberikan penguatan bagi siswa sehingga yang lebih baik, lebih bijak untuk mengubah karakter siswa. Demikian, terima kasih Pak Agus Saifullah, semoga tambah hebat, tambah keren, jadi guru hebat. Di dalam siswa yang hebat ada guru yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ulfi Rambiani, saya rekan sejawat dari Bapak Agus Saifullah. Saya baru saja menyaksikan penyajian dari Pak Agus Saifullah mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Pemaparannya sangat interaktif, sangat menambah insight baru bagi saya, khususnya guru BK di sekolah ini. Kami bisa men-treatment mereka dengan baik. Jadi tidak dengan intimidasi, tidak dengan ancaman, tapi kita bisa ajak ngobrol, ada feedback yang baik antara guru dengan peserta didik. Semoga budaya positif di sekolah itu bisa diterapkan di SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lembang, yang tentunya dimulai dari guru-gurunya terlebih dahulu untuk kemudian dapat diaplikasikan kepada siswa kami di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.